Maaf guys, foto Pak Prabowo-nya jatuh. Tidak sengaja ya. Kita membuat aplikasi ini absensi berbasis web yang dikembangkan mampu menggantikan sistem absensi secara manual yang sebelumnya digunakan di lingkungan sekolah, memberikan perbaikan atau menambahkan fitur sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Pertama, ada bahasa pemrograman yaitu PHP, digunakan sebagai bahasa server-side untuk memproses data absensi. Yang kedua ada CSS, digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman web. Yang ketiga ada JavaScript, adalah bahasa pemrograman client-side yang digunakan untuk menambahkan interaktivitas pada halaman web. Yang kedua ada database, digunakan untuk menyimpan data pengguna, kehadiran, dan data lainnya. Yang ketiga ada Laragon, digunakan sebagai web untuk membangun dan menjalankan aplikasi web secara offline di komputer. Yang keempat ada Visual Studio Code, digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode pemrograman. Yang selanjutnya ada perancangan dan implementasi yang akan dibacakan oleh Mega. Diagram dan perancangan sistem. Yang pertama ada diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram yang menunjukkan sistem dan entitas eksternal seperti pengguna dan sistem lain. Yang pertama ada sistem absensi yang merupakan sistem yang memberikan informasi kepada siswa berupa data absen. Dan kemudian siswa akan memberikan inputan kepada sistem absensi berupa kehadiran. Selanjutnya ada operator, memberi inputan kepada sistem absensi berupa kehadiran siswa. Dan sistem absensi kemudian memberikan informasi kepada operator berupa data kehadiran siswa. Dan yang terakhir ada wali kelas, memberikan inputan berupa revisi absen siswa kepada sistem absensi. Dan kemudian sistem absensi akan memberikan informasi kepada wali kelas berupa kehadiran siswa. Dan selanjutnya ada DFD atau data flow diagram. Adalah data yang menggambarkan aliran data dalam sebuah sistem informasi. Yang pertama, ada pada proses pendaftaran akun, yang dimana akan masukan berupa data seperti username, password, nama, dan lain-lain sebagainya, yang kemudian data tersebut akan disimpan. Dan selanjutnya pada proses login, pengguna akan memasukkan username dan password yang nantinya akan muncul verifikasi apakah login tersebut berhasil atau gagal. Yang selanjutnya ada pencatatan data siswa, yang dimana merupakan proses pencatatan yang memasukkan data kehadiran data siswa seperti nama, kelas, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dan kemudian pada proses absen siswa, data siswa yang telah dicatat tadi kemudian akan melakukan pengabsenan, yang kemudian hasil dari proses absen siswa adalah kehadiran siswa. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara tabel-tabel yang berada di database. Yang pertama ada tabel kehadiran yang memiliki relasi dengan tabel siswa melalui ID siswa, yang dimana setiap kehadiran satu kehadiran dapat dimiliki oleh banyak siswa atau one to many. Dan selanjutnya tabel kehadiran juga berelasi dengan tabel kelas melalui kolom ID kelas, yang dimana ID satu kelas dapat dimiliki oleh banyak siswa. Selanjutnya juga tabel siswa berhubungan dengan tabel agama dan tabel kelas. Ini juga sama. Tabel agama dapat dimiliki oleh banyaknya siswa, dan tabel kelas, satu kelasnya dapat dimiliki oleh banyaknya siswa. Jadi kesimpulannya, jika tabel tidak dipointkaikan ke tabel siswa, maka yang nantinya akan muncul adalah hanya huruf ID, hanya ID-nya saja, bukan nama kelasnya saja. Selanjutnya struktur database. Yang pertama ada tabel siswa. Ada ID yang bertipe data integer, jenis varchar, nama siswa varchar, jenis kelamin enum yang hanya bisa dipilih L atau P-nya. Dan selanjutnya ada alamat, varchar, ID kelas integer, dan ID agama integer. Yang kedua, ada tabel kelas yang menyimpan daftar kelas yang ada di sekolah, yang berisi ID dan nama kelas. Dan yang tabel ketiga ada tabel agama, yaitu berisi jenis agama yang ada, dan berisi ID dan nama agama. Yang keempat ada tabel kehadiran, merupakan penyimpanan data absensi harian siswa yang berisi ID siswa, ID kelas, tanggal kehadiran, dan keterangan. Ada tabel login, yaitu tempat penyimpanan akun pengguna atau data login pengguna, berisi ID
nama user, email, dan password. Selanjutnya ada desain antarmuka atau UI UX. Pada bagian kiri atau sidebar terdapat menu grafik kehadiran, yang dimana akan memunculkan ringkasan secara visual tentang kehadiran siswa selama per hari. Dan di data master ada absen siswa untuk menampilkan kehadiran siswa dan melakukan pencatatan kehadiran. Dan yang kedua ada data siswa, tempat untuk menampilkan data siswa yang ada data siswa di sekolah. Dan yang selanjutnya ada absensi bulanan untuk menampilkan kehadiran siswa selama 1 bulan itu apakah hadir, sakit, izinnya ada berapa. Dan yang selanjutnya ada data user, yaitu merupakan tempat penyimpanan data atau akun pengguna. Dan di area konten ada gambar yang dapat menampilkan tabel atau gambar yang biasanya dinamis sesuai dengan menu-menu yang dipilih di sidebar. Dan selanjutnya ada teks atau juga bisa berupa tombol yang akan mendeskripsikan dari tampilan konten atau bisa juga sebagai tombol aksi seperti tambah data, hapus, delete, cetak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berikut merupakan tampilan dari aplikasi. Yang pertama ada halaman login, yang selanjutnya ada halaman utama, halaman menu yang berisi menu-menu untuk mengakses aplikasi. Yang ketiga ada grafik kehadiran untuk menampilkan kehadiran siswa secara visual dan ringkas. Yang keempat ada data master yang absensi siswa untuk menampilkan kehadiran siswa atau menyimpan data siswa. Dan selanjutnya ada form absen untuk melakukan pengabsenan. Selanjutnya ada absen siswa bagian form edit untuk mengedit jika ada kesalahan pada saat pengabsenan. Dan selanjutnya data siswa untuk menyimpan data siswa, dan absensi siswa akan absensi bulanan. Selanjutnya ada absensi bulanan yang dimana nanti akan menunjukkan tabel berupa kehadiran siswa selama 1 bulan. Dan selanjutnya ada data user untuk mengelola data pengguna atau akun pengguna. Metode pengujian. Ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode pengujian black box testing, yaitu pengujian perangkat lunak yang tanpa mengetahui struktur internal kode. Dan yang kedua ada metode pengujian user testing, yaitu melibatkan end user untuk pengujian perangkat lunak. Berikut adalah hasil yang telah diuji. Dari login sampai logout tidak ditemukan catatan error. Dan selanjutnya ada analisis kerja sistem. Hasil analisisnya adalah sistem berjalan sesuai dengan tujuan, waktu respon cepat, sistem login berfungsi, data absensi tercatat dengan benar, fitur cukup lengkap dan tampilan sederhana sehingga mudah dipahami. Hasil akhir, di sini ada tampilan aplikasi. Di halaman pertama ada halaman login, yang dimana halaman login ini si pengguna akan diarahkan untuk mengisi username dan password. Jika username salah, maka akan ada peringatan seperti ini, username atau password Anda salah. Jika benar, maka akan langsung masuk ke dalam halaman login ini. Lalu di sini ada menu dashboard, yang dimana dashboard ini memiliki menu grafik absensi. Di dalamnya ada rekap kehadiran siswa per harinya. Lalu ada tombol cetak grafik, yang dimana cetak ini untuk menampilkan secara fisik dan nyata. Selanjutnya ada data master. Ada beberapa menu. Di dalam data master ada beberapa menu, yaitu absensi siswa. Di dalam tabel ini, siswa mengabsen secara perharinya. Di atas ada tombol absen untuk mengabsen siswa per hari. Lalu bisa difilter jadi seperti ini. Lalu reset untuk mengulang kembali untuk mencari siswa seperti tadi. Lalu di data master juga memiliki data siswa, yang mana data siswa ini memiliki nama siswa, NIS, kelas, jenis kelamin, alamat, dan agama. Di atas ada tombol tambah data, yang dimana jika ada siswa baru, maka akan langsung mengisi NIS, nama siswa, dan yang terakhir ada agama. Pilih agama sesuai kepercayaan masing-masing. Lalu simpan. Lalu di sini juga ada aksi, yang dimana aksi memiliki tombol edit dan delete. Edit, yaitu edit untuk mengedit jika ada kesalahan teknis. Contohnya
agama, yaitu seharusnya Kristen. Lalu simpan, lalu akan mengubah seperti ini. Kristen juga. Lalu di sini tombol delete untuk menghapus data. Lalu yang absensi bulanan. Absensi bulanan ini untuk menampilkan setiap bulannya. Kehadiran setiap bulannya, contohnya ada hadir, berapa kali sakit, alfa, dan izin. Lalu yang terakhir ada data user, yang dimana data user ini untuk mengelola akun pengguna, contohnya seperti admin dan guru. Lalu selanjutnya yang terakhir ada logout. Logout untuk keluar dari aplikasi ini. Sekian dari kami. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan. Sistem absensi. Jadi siapa yang melakukan absen itu siapa ini? Guru, admin. Admin. Dari mana itu datangnya data absen? Ini aplikasinya ceritanya dipakainya oleh siapa itu? Oleh guru atau oleh TU? Oleh siapa nantinya? Guru. Guru atau operator. Data absennya dapat dari mana? Dari tabel. Enggak, guru kan harus input nih, si A, alfa, si A, izin, si A, B, C, D. Nah itu dari mana datanya? Apakah gurunya ke kelas gitu bawa aplikasi ini, terus di entry gitu? Gimana nanti polanya? Karena yang namanya absensi itu kenapa tidak siswanya langsung yang melakukan absen? Jadi ini absennya diabsenin berarti kan gitu ya? Ya. Jadi guru punya dulu data absen manual berarti gitu. Oke, manual dulu si A di kelas itu. Lalu datanya dikasih ke TU. Ini inputin absen gitu. Jadi yang input berarti pihak TU. Atau guru atau siapapun. Yang penting udah ada datanya dulu, data mentah. Data mentahnya adalah data hasil yang manual tadi di kelas. Berarti efisiensinya di mana? Untuk melihat rekap bulanan. Jadi lebih ke rekapnya. Kalau tadi manual tidak punya rekap kan. Nah kalau ini sedikit membantu untuk ngerekap bulanan gitu ya. Walaupun manualnya masih jalan, sistemnya juga jalan. Jadi dikumpulin dulu datanya. Nah alangkah lebih baiknya nanti untuk pengembangan berikutnya, kenapa tidak siswanya langsung yang melakukan absen? Coba secara logik. Kalau siswanya yang melakukan absen, aplikasinya jadi gimana? Mungkin tidak. Beberapa akses. Oh, jadi siswa harus punya akses ke sistem ini buat melakukan absen. Nah, kenapa tidak begitu? Soalnya pengetahuan kita belum. Karena waktunya. Sampai, ya. Tuh lihat di sini ada yang absen, siswa sok titip absen cina. Kalau sama siswa suka titip absen. Coba Pak Cecep, apa dulu? Kalau saya nanti nanyanya lebih ke skripnya ya. Diskusi dulu Pak, boleh? Jurusan MM. Absensi dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Fokus absensi. Bagaimana absensi dapat membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia. Nah, ngeliat ke para emang di para jawaban. Jadi fungsi dari sistem ini akan meningkatkan sumber daya manusia. Kenapa nih dari sisi sistemnya? Kenapa ini dengan aplikasi absen ini bisa meningkatkan membantu perusahaan secara untuk supaya karyawannya lebih tepat waktu dalam bekerja secara efektif, lebih cepat dan mudah untuk memantau. Dilihat nih, saya rajin, wah iya jadi rajin. Nanti Jadi dikasih rajin, bonus. saya biasa naikkan, gitu. Biasa bager, kayak gitu. Ya. Satu ciri. Jadi penilaian juga masuk. Itu salah satu fungsi ini bisa. Nah, kalau dari sisi perusahaan bisa memantau atau sekolah ini kan sekolah ya, sekolah bisa memantau dari apa yang disajikan oleh aplikasi sehingga ibu guru, bapak guru bisa memantau siswanya rajin atau tidak. Coba dari sisi aplikasi mana, modul mana yang bisa menunjukkan si A itu selalu bolos, si B itu selalu masuk. Di absensi bulan. Mana tampilannya? Bapak mau tahu misalkan per kelas ini, jurusan ini, nah
Siapa yang paling banyak bolosnya? Namanya apa di situ? Absensi bulanan. Jadi setiap bulan akan dicek. Oh, dicek. Itu tidak ada yang lebih dari 1. Oh, itu ada 2. Alifah masuk 2 hari. Hadir, sakit, Alfa, izin. Paling rajin. Allah sebulan 2 hari. Coba kalau per hari bisa nggak? Hari ini yang tidak masuk siapa? Kelas 7 aja. Kelas 7 itu ada berapa jurusan? 7 mm coba. Bukan 7, Pak. Berapa? 12. Oh, 12 mm. Oh, ada filter. Lalu akan muncul. Coba tanggalnya. Ini kan semua tanggal berarti. Iya. Tanggal hari ini gimana? Belum ada. Oh, enggak, misalkan itu ada tanggal berapa? Tanggal 27, tanggal 22 aja. Nah, itu tuh kekurangannya. Kenapa tanggal harus diketik? Kalau diketik itu banyak cenderung salahnya kan. Kenapa tidak dibikin combo? Kan ada komponen namanya date. Jadi nanti keluar tanggal tuh. Dan tidak usah juga ada jamnya. Kan filter per hari ini ditulis aja nanti pas bikin di itu kan harus dari hardcover ya. Nanti perbaikan-perbaikannya ditulis. Siapa? Jadi si combo itu ganti dengan date. Jadi kayak pilih filter jurusan tuh, cuman keluarnya adalah tanggal. Terus itu yang semua kehadiran tuh apa tujuannya? Coba yang izin hari ini. Yang izin tanggal 22. Oke, berarti ada 1 orang. Nah, itu. Jadi kenapa sekolah bisa memutuskan atau bisa mencari siapa orang yang hadir, yang rajin, yang tidak rajin, ya di sini berarti dari laporan ini sudah bisa direkap per bulan per hari. Terus sekarang ini bisa buka skripnya nggak? Coba tunjukin mana perintah buat nampilin data tadi yang bulanan filter itu yang mana? Mana yang perintah query yang ada filternya itu di sebelah mana sehingga dia bisa muncul per date, per tanggal, per kelas, per jurusan. Ini bukan hasil ChatGPT kan? Tuh banyak yang komen buatan ChatGPT katanya. Filter kan, Pak? Yang filter ini deh. Filter. Filter mah di atas. Pakai apa bikinnya? Oh, Visual Code. Visual Code tool ya. Terus bahasanya? PHP. PHP. Database-nya? MySQL. MySQL. Jadi si MySQL itu berfungsi sebagai apa? Untuk menyambungkan penyimpanan data. Untuk menyimpan datanya si MySQL. Oke. Untuk kalau si PHP itu sendiri sebagai apa? Buat apa? Bahasa server yang ditulis di untuk ngobrol gitu ya. Si PHP berfungsi di sini sebagai apa? Bahasa server side. Server side. Si tahu bedanya PHP sama HTML Pak? Dari sini, dari script ini coba lihat. Mana script yang menunjukkan HTML, mana yang PHP? Ini. Kalian berapa lama belajar ini? 1 sampai bulan. Bikin? 1 bulan guys. 1 bulan. Tuh jago cuma 1 bulan sih. Ya, terima kasih. Nah, loh. Berarti kalau HTML itu adalah body, tampilan yang ada di, coba buka aplikasi. Nah, HTML itu ini. Apa yang kalian lihat itu HTML-nya. Jadi strukturnya. Di sebelah mana menu kiri, namanya apa menu kiri? Sidebar. Sebelah mana menu bagian atas, apa namanya? Navbar. Menu bagian bawah? Putar. Lalu bagian tengah? Konten. Nah, itu namanya HTML. Jadi penempatannya itu HTML. Kalau PHP adalah bahasa pemrogramannya. Jadi logiknya itu di bahasanya namanya PHP. Jadi kapan menampilkan data di filter berdasarkan jurusan. Nah, itu yang mikirnya itu siapa? PHP. Gitu. Select bintang from bla bla bla. Nah, yang mengeksekusi perintah SQL itu adalah HTML. PHP. Di PHP-nya karena HTML tidak bisa ngobrol, tidak bisa ngomong nih ke si, tidak bisa menjalankan script SQL. Jadi itu bedanya PHP sama HTML. Itu dicatat perbaikan itu. Berikutnya, udah segitu Pak Cecep. Lagi kali, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya penguji plus ini, plus penyarekan. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari absensi digital dibandingkan dengan absensi manual? Absensi digital itu dapat mempercepat pada proses perkapan data absensi kehadiran siswa. Jadi bandingkan absensi manual sama yang sudah dipakai aplikasi apa kelebihan kekurangannya. Tadi kan Pak.
Kalau manual, bayangkan manual pakai sistem. Nah, kebayang tuh. Bayangkan mantan kita dulu. Kelebihannya mempercepat dan mempermudah. Kan, Ya, sistem teknologi aplikasi kekurangannya kurangnya mengakses sendiri belum bisa. itu yang manual. Ketika udah pakai sistem nih kayak di sekolah, ya absen kan, Ya, pas mau absen itu mati. ya. Pas kan itu namanya human error. Nah itu caranya gimana? Mengatasinya kembali yang ke manual. Ya, direkap Cuma ketika rekapan jam kan ada, sedang ada aplikasi itu ketika masuk ada jam. Oh, langsung dicas habisnya. Misalkan jalannya jam 10, pagi-pagi jam 7 dia mati absensi. Dan kita berarti manual kan. Terus masuk jam 10 nyala. Nah cara masukin ke sistem gimana? Karena kan jam berbeda. Sedangkan awal harus jam 7. Nah, kalau itu kurang Belum- tahu. belum. Iya. Iya. So diskusi dulu. Berarti human error-nya belum tahu. Belum tahu. Artinya human error dulu apa? Nggak tahu belum. Apa human error? Barangkali nggak tahu human error apa. Error. Error yang dilakukan oleh human error. Human itu apa? Woman teh. Tuh kan nggak tahu, jadi nggak jawab lagi, nggak bisa. Human teh orang, error teh error, jadi error yang dilakukan oleh orang. Gitu. Contoh, kayak mati lampu. Ya. Berarti fungsi absensi tidak fungsi. Ah, Kan gitu Ya. logikanya. Terus tadi udah dijawab. Kembali ke manual. Pertanyaan ya. Ketika dimasukin, kan harus masuk lagi nih. Ya. Kita udah nyala si absensi. Nah itu masuknya jam pasti taruh jam 10. Pakai kayak misalkan orang dalam nih masukin manual. Otomatis jam kan harus dilihat jam. Kan aneh masuk jam 10. Ya. Harus jam 7. Berarti ada perubahan di aplikasi. Di coding. Di codingnya. Iya. Berarti harus dirubah Coding. jamnya. Oh, jamnya. Jam coding. oh. Tuh. Sekarang di aplikasi pas entry ada jamnya nggak? Di mana? Pas entry absennya atau tanggal aja? Harus wajib jam. Coba lihat ya entry absennya coba. Mana input inputnya mana? Jamnya. Ini kan laporan, oh, ini laporan. Pas mau absen mana Nama namanya? masuk absen. Itu yang atas bukan tuh absen klik coba. Oh itu ada tuh tanggal jam. Ada. Oh itu langsungnya tuh ada tanggal ada jam. Nah, otomatis kan ketika mati harus Mengulang. Jadi dioper. berarti harus aplikasinya dirubah jamnya. Jadi jangan entry di pas jam 10. Jadi tambahannya, jadi yang namanya aplikasi itu bisa menghandle semua apapun yang akan terjadi. Kayak tadi mati listrik. Gimana nih caranya kalau mati listrik? Nah, ini kebetulan entry-nya manual kan jamnya. Ya. Kalau absen udah beneran kan jamnya jam berjalan kan. Nah gimana cara ngehandle-nya? Itu salah satu contoh. Terus misalkan ketika kalau datanya sudah disimpan di server ya, misalkan tahu server ini kan masih di komputer kalian sendiri kan, si data siswa masih di situ kan. Nah sekarang kalau datanya udah disimpan di jauh di sana kayak Facebook gitu ya, Facebook kan bukan di situ, IG, TikTok kan bukan di situ. Nah gimana kalau si servernya mati misalkan? Gimana cara melakukan absennya? Nah, gitu. Jadi tapi memang jauh sih bulu-bulu ke sana ya. Ya. Tapi Maaf. dari sisi pemikiran Harus harus sudah gigit kan? harus Sudah gigit. wawasan aja lah nambah. Oke gitu. Apalagi Pak Cicep? Ini segitu ya. Segitu dulu. Terima kasih, Yang Pak. penting nggak terlalu mentok. Ya. Cuma harus berkembang. Oke, ini atas nama siapa? Teti Alifah, Della, sama Mega. Ya udah mungkin segitu dulu. Dari Bapak penguji udah cukup katanya. Silakan lanjut. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.